Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi menjelang siang. Mari kita memulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan bagaimana cara, mulai dari Musa sampai Kapak. Teks lagunya sudah saya WA ya, ada di WA. Bagaimana cara Musa keluarkan air dari batu? Bagaimana cara Musa keluarkan air batu? Menggosok bukan, bukan, mengguling bukan, menyedot bukan, mengembor bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan tongkat Musa, tongkat dipukulkan ke batu, keluarlah air bersih, mereka minumlah. Kaum wanita saja. Bagaimana cara Yosua menghentikan matahari? Bagaimana cara Yosua menghentikan mentari? Meniup Bukan, menyiram bukan, 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 bukan. Bagaimana caranya? Sama-sama. Allah gunakan mulut Yosua. Yosua berdoa pada Allah, berhentilah matahari, kalahkan Amori. Laki-laki saja. Bagaimana cara Elia menurunkan api langit? Bagaimana cara Elia menurunkan api? Memencit bukan, menyulut bukan, memanggang bukan, membakar bukan, menembok bukan, bagaimana caranya? Sama-sama. Allah gunakan kuasanya, turunkan api dari langit, menyambar korban bakaran, sujudlah semua rakyat. Bagaimana cara Naaman disembuhkan dari kusta? Bagaimana cara Naaman sembuh dari kusta? Digosok bukan, disalep bukan, dikompres bukan, disuntik bukan, diinfus bukan, bagaimana caranya? Allah menggunakan Elisa, dia suruh Naaman ke Yordan untuk menyelam 7 kali, sembuhlah kustanya. Bagaimana cara kapal mengapung di atas air? Bagaimana cara kapal
ditarik bukan, dideret bukan, didorong bukan, disedot bukan, ditiup bukan, bagaimana caranya? Allah menggunakan Elisa, dia potong sebilah kayu, lalu dilempar ke air, timbullah si kapal. Mari kita membuka dari Alkitab Perjanjian Baru, dari 2 Korintus 6. Kita membaca dari pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat yang pertama saja. Kita baca karena hanya beberapa ayat, kita akan membacanya dengan serentak. 2 Korintus 6, 14 sampai pasal 7 ayat 1. Mari kita mulai. 3, 2, 1. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena itu adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh suatu kesempatan yang sangat baik kami bisa memuji nama-Mu, membaca firman-Mu, merenungkannya, bahkan nanti akan berdoa. Kiranya persekutuan kami dapat memuliakan nama-Mu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita sudah berhenti belajar dari pengetahuan dasar Alkitab yang sudah sampai di namanya teologia kontemporer, teologia masa kini Nah, masa kini di sini bukan berarti yang baik karena teologia masa kini itu menjadi mata kuliah di sekolah Alkitab di FIBC seperti PI Jakaria, PI Elizabeth, mereka pernah mengambilnya, wajib. Satu semester itu wajib setiap kali satu mata kuliah, karena ada 4 dan sekarang diajarkan oleh pengabar Injil Yosua, dulu oleh pendeta Kwek Son Yu. Nah, setelah saya sharing, untuk gampang mengingatnya dengan huruf apa? A, B, C, D. A, Alkitab. Alkitab yang sudah dipelihara oleh Allah dalam bahasa asli, Ibrani, Aramik, Yunani. Kemudian tiba-tiba pada abad keempat itu muncul naskah yang ada di keranjang sampah. Itu yang dibilang naskah lebih kuno, yang sekarang dipakai oleh begitu banyak gereja-gereja Protestan, sebagian besar. Sehingga doa Bapa kami, kalau kamu lihat di bahasa Indonesia, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya itu dibuat dalam kurung. Karena di naskah dalam keranjang sampah, itu nggak ada. Tapi naskah yang dipakai secara mayoritas, yang disalin kan,
Memang naskahnya kan kelihatannya lebih mudah karena disalin kan, dipakai kan. Zaman dulu tidak ada fotokopi. Dianggap itu naskah yang tidak asli, yang di keranjang sampah dianggap asli. Pandainya iblis ya, sehingga semua orang beralih ke Alkitab yang dari naskah yang sudah rusak, yang sudah korup. Karena dikatakan firman Tuhan, dua hal ya, masih ingat ya tentang Alkitab, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya, dalam kitab apa itu? Ulangan 4 dan Wahyu 22. Siapa yang menambah Alkitab? Ya, gereja Roma Katolik, karena di gereja Roma Katolik ada 14 kitab di antara perjanjian baru dengan perjanjian lama yang disebut apokripa, ya, tambahan. Dan mereka tambahkan lagi apa? Adalah yang namanya tradisi gereja. Bahkan mereka membuat kanon. Kalau seorang meninggal, dikatakan kalau dia itu punya jasa dalam hidupnya, maka akan dibuat mereka itu menjadi orang kudus, santo-santo dan santa-santa. Dan mereka mengatakan ya, orang Katolik bisa berdoa kepada santo-santo, santa-santa, termasuk apa? Maria. Padahal orang yang sudah mati di surga dia nggak bisa mendengarkan suara kita. Nah, jadi kita lihat ya, A, Alkitab itu diselewengkan. Nah, B itu adalah berhala masuk dalam gereja. Jadi kalau kita flashback ya, iblis berusaha menghancurkan gereja pada saat gereja mulai berdiri dengan cara membunuh. Tidak berhasil. Bahkan dikatakan oleh sejarawan gereja, darah para martir itu justru membuat gereja bertambah subur pertumbuhannya. Siapa yang pertama dibunuh dari orang percaya Yesus? Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 7, orang itu namanya Stefanus. Dilempari dengan batu sampai mati, dan saksinya adalah Saulus yang akhirnya menjadi Rasul Paulus. Kemudian di pasal 12, Yakobus dipancung ya oleh Raja Herodes. Tetapi ternyata persekusi, penganiayaan, dan pengambilan nyawa orang Kristen tidak bisa membuat gereja itu mati. Justru gereja makin berkembang. Mereka orang Yahudi yang percaya Yesus makin ditekan, mereka makin menyebar. Sehingga Injil itu bukan lagi di Yerusalem, mereka berpencar. Karena dikejar-kejar kan. Akhirnya bagaimana? Bukan hanya diburu oleh orang Yahudi yang sudah menyalibkan Yesus, yang ingin membunuh orang Kristen yang dari ya orang-orang Yahudi. Bahkan nanti kerajaan Roma itu dipakai oleh iblis untuk membasmi agama Kristen. Termasuk Kaisar Nero. Kaisar ini begitu jahat ya. Apa yang dia lakukan? Dia ingin membangun kembali kota Roma karena kumuh. Caranya apa? Dia bakar tuh kota itu ya, melalui agen-agen rahasia dia. Tapi waktu kota itu dia bakar, dia main ini alat musik. Itu Nero. Apa yang terjadi? Setelah itu dia bilang ini orang Kristen yang bakar nih. Akhirnya orang Kristen itu dibasmi oleh Kaisar Roma. Sampai nanti ya ada satu kaisar yang bernama Konstantin. Dia waktu perang dia katanya melihat salib di atas dan Tuhan memberikan dia kemenangan. Akhirnya dia masuk menjadi orang Kristen. Kamu lihat ya, orang yang dulu membunuh orang Kristen sekarang tiba-tiba bertobat menjadi orang Kristen. Akhirnya dia mengatakan ya, agama Kristen menjadi agama resmi kerajaan Roma. Makanya sekarang ada kerajaan yang namanya Roma Katolik. Kalau kamu lihat ya di dunia ini, negara-negara kota itu ada di mana ya? Ada di Singapura. Singapura itu satu kota, tapi satu negara. Paham ya? Singapura itu tidak ada tempat lain. Dia satu tempat, tapi satu kota. Jadi juga satu negara. Nah, di mana lagi ada negara kota? Kalau kamu lihat itu namanya Vatikan. Vatikan ya. Vatikan itu punya duta besar di Jakarta loh. Jadi dia satu negara yang paling kecil. Letaknya di mana? Di Roma. Roma itu ibu kota Italia. Tapi ada dua ibu kota di situ. Negara Italia, ibu kotanya Roma. Kemudian Vatikan, ibu kotanya juga Roma. Jadi pada saat itu, waktu agama Katolik dijadikan agama resmi Kekaisaran Roma, semua ya orang-orang yang tidak percaya masuk ke dalam gereja dan membawa tradisi mereka ke dalam gereja. Ya, selama 1000 tahun, gereja itu menjadi apa? Keluar dari firman Tuhan. Makanya kalau kamu lihat sekarang gereja Roma Katolik, ya mereka boleh
menyembah berhala, sembahyang kubur, dan sebagainya. Padahal kita mengatakan tidak bisa. Orang kalau sudah mati, ya ada di surga. Nggak lagi ya bisa kita kontak. Kalau tak percaya, di neraka. Nggak bisa kontak, sudah putus. Betul-betul putus dengan manusia. Ya, kecuali ya di surga, Yesus bilang, nah ini yang terjadi di dunia ini, dia mau kasih tahu. Mereka bisa tahu. Kalau tidak dikasih tahu, mereka nggak tahu. Ya, makanya orang mati seringkali dibohongi iblis kan. Harus sembahyang sekian hari. Karena rohnya belum sampai. Seperti di Nangapino. Waktu paman saya meninggal, orang di Nangapino tuh kalau mengubur orang yang meninggal, dia tidak langsung ke kuburan loh. Dibuat keliling kota dulu. Dibuat apa? Ya, keliling kota dulu Nangapino. Mereka mengatakan arwahnya mau lihat Pino gitu. Sebelum dia pergi ke akhirat katanya. Jadi orang macam-macam bisa membuat agama. Ya, saya pun bisa buat agama, saya bilang sama anak-anak. Agama saya, agama Peter Yoksan. Kalau kamu ikut, mudah-mudahan kamu masuk surga. Kan begitu kan agama kan? Mudah-mudahan. Saya bilang sama anak-anak, gampang aja. Kamu dapat uang jajan, kasih saya 10%. Nanti uang ini saya kasih ke orang miskin. Saya kasih ke yatim piatu. Nanti mudah-mudahan kamu masuk surga. Kan mudah-mudahan. Nggak ada yang larang mudah-mudahan kan? Kalau nggak masuk, salah siapa? Salah sendiri. Salah siapa? Salah sendiri mau dibohongi. Ya, jadi gereja itu dalam masa 1000 tahun itu menjadi penyembah berhala. Ya, sehingga Tuhan menggunakan Martin Luther keluar dari gereja Roma Katolik ya pada abad 16. Nah, bagaimana Martin Luther bisa keluar dari gereja Roma Katolik? Itu Tuhan membuat di Eropa ditemukan mesin cetak. Mesin apa? Mesin cetak. Jadi dengan mesin cetak itu Martin Luther dia berani melawan gereja Roma Katolik. Kalau zaman sebelum ada mesin cetak, tidak mungkin dia berhasil melawan gereja Roma Katolik. Karena zaman dulu ya Paus itu paling berkuasa, lebih berkuasa daripada raja. Ya, seperti misalnya ada kaisar, dia mau bercerai. Izinnya kemana siapa? Kepada Paus. Paus kalau nggak kasih izin nggak bisa. Nah, kemudian ada raja Inggris, dia mau jumpa dengan Paus tuh. Dia pergi dalam musim dingin yang bersalju, dia bawa istrinya, bawa anaknya, ada urusan sampai di Vatikan Roma, dia menunggu di pintu itu loh. Raja Inggris loh, 3 hari baru dibukai pintu, baru boleh masuk. Saking kuatnya tuh Paus. Ya, mereka mengatakan Paus itu adalah Petrus. Petrus itu Paus pertama. Nah, kenapa Paus nggak menikah? Tahu nggak? Zaman dulu orang mengatakan Paus kalau Petrus dia kan menikah. Nah, tiba-tiba Paus itu tidak menikah. Karena begini, gereja Roma Katolik itu menjadi kaya betul. Ya, kalau menjadi kaya, ya, misalnya properti ini kan menjadi apa? Milik dia kan? Dia kan pengusaha tunggal. Nah, kalau dia kaya, dia punya istri, nanti istrinya, anaknya menjadi pewaris. Jadi mereka buat aturan, ya, pemimpin gereja Roma Katolik tidak boleh nikah. Padahal kita mengatakan kalau mau menjadi seorang gembala sidang harus punya 1 istri. Ya, tidak boleh ya tidak menikah. Nah, itu yang berikutnya ya. Berhala masuk dalam gereja yang sekarang disebut gerakan oikomene ya. Kalau sekarang oikomene itu membuat ya gereja-gereja itu bersatu, nanti gereja-gereja yang bersatu akan disatukan dengan gereja Roma Katolik. Itu terjadi di 1948 ya. Yang disebut dengan Dewan Gereja-Gereja Dunia, WCC ya. Nah, di mana sebelumnya tuh abad 16 gereja itu keluar dari gereja Roma Katolik. Sekarang gereja disatukan lagi dengan gereja Roma Katolik dengan nama gerakan oikumene. Makanya kalau kita lihat ya di negara-negara yang seperti Indonesia, Amerika, mereka ada yang disebut ya doa bersama. Ya, ada dari Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, mereka berdoa bersama. Ya, padahal kalau tadi kita baca ya, tidak bisa seperti itu. Nah, selanjutnya setelah A, B, A Alkitab, B berhala masuk gereja, C masih ingat nggak? Karismatik. Ya, gerakan karismatik itu muncul 100 tahun lalu. Nah, kenapa gereja karismatik ini muncul? Waktu mereka muncul, itu nama gerejanya hanya satu saja, yang namanya Gereja Sidang Jemaat Allah. Kalau sekarang mereka nggak sebut lagi Sidang Jemaat Allah. Mereka ubah kata Allahnya dengan Kristus. Sidang Gereja Kristus. SGK. Ya, ada di Jalan
Ahmad Dahlan itu. Ya, Assembly of God namanya. Jadi waktu itu apa yang terjadi? Di abad 20 itu ada seorang kulit hitam yang bernama Agnes di Los Angeles, di Jalan Azusa, ya gampang ingat ya, Jalan Azusa. Dia tiba-tiba dalam kebaktian, itu tidak ada saksinya, dia mengatakan dia bisa bahasa Mandarin. Ya, seperti Kristi tiba-tiba bisa ngomong Mandarin, tapi nggak ada saksinya, ngomongnya di kampung, semua orang kampungnya hanya tahu bahasa Dayak. Ya kan kalau di Kisah Rasul pasal 2, mereka bisa ngomong 15 bahasa langsung dan orang ngerti. Oh, ini bahasa Arab. Oh, ini bahasa dari Libya. Ini bahasa Afrika. Mereka semua ngerti 15 bahasa langsung. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Kenapa bahasa? Masih ingat nggak? Bahasa di dunia ini ada berapa banyak, Mawar? Mawar kan belajar Mandarin. Ada berapa bahasa? Berapa? Kira-kira berapa bahasa? Dayaknya sudah banyak. Ada Mualang, ada Iban, ada Ahe. Mualang sama Ahe beda. Betul nggak? Saudari Kristi tahu Ahe nggak? Nggak tahu. Ini Saudari Makda tahu nggak bahasa Mualang? Nggak tahu juga. Ada itu sama-sama Dayak. Nah, berapa bahasa, Mawar? Juta. Ya ini kakaknya bantu. Kakaknya kan ini SPD bahasa. Berapa? 6.000-an dialek. 6? Ya 6. Kenapa jadi 6.000? Tahu nggak sejarahnya gimana? Mawar. Kok tiba-tiba banyak bahasa gitu loh? Siapa yang menciptakan? Kadang-kadang mirip ya. Ya seperti misalnya mangan. Bahasa Mualangnya apa? Makai. Nah, Kak Kikai kan? Kak Kikai, Kak Makai. Kalau Ahe gimana makan? Makan, oh beda ya. Kalau situ makai, ini makan. Oh makan, oke. Ya, kapan? Bagaimana bahasa itu begitu banyak, Nabi Leo? Kutuk ke-6. Kutuk kan ada 7. Mendirikan menara Babel. Karena Tuhan mengatakan kalian harus berpencar seluruh dunia. Mereka nggak mau. Dengan satu bahasa, mereka membangun menara Babel. Ya, kuil berhala. Dan Tuhan datang mengacaukan bahasa. Sehingga bahasa itu menjadi tiba-tiba loh. Dalam waktu itu menjadi kacau. Arti kata Babel apa? Kacau. Artinya satu kelompok orang tiba-tiba nggak bisa saling berkomunikasi. Jadi nggak bisa lagi mereka kerjasama. Saya pernah bercerita kan tentang sejarah orang Tionghoa kan. Waktu tahun 67 kan, Presiden Soeharto tidak mau orang Tionghoa itu tinggal di dalam hutan. Jadi dia menggunakan orang Dayak ya, dengan tentara menghasut orang Dayak sehingga orang-orang Tionghoa yang di pedalaman banyak yang dibunuh sehingga mereka lari ke Pontianak. Ya, mereka tinggal di mana itu orang Tionghoa yang lari ke Pontianak? Tinggalnya di Parit Baru ini. Jadi di sini banyak pabrik, ya gudang-gudang itu menjadi tempat tinggal orang dari Hulu, orang Tionghoa dan Siantan, ya 2 tempat ya Siantan ya. Nah, apa yang terjadi? Orang dari Hulu itu bicaranya Hakka. Orang Pontianak aslinya Teochew. Kira-kira Hakka sama Teochew bisa komunikasi nggak? Jadi waktu itu saya dengar ya dari orang-orang tua, waktu mereka pergi ke warung sama-sama orang Tionghoa, belinya pakai tunjuk, pakai apa? Nah itu bahasa ya. Teochew Hakka beda. Ya. Ada Konghu lagi ya. Ada ya bahasa Amoy, macam-macam bahasa. Nah, itu karena kutuk. Ya, kutuk itu membuat bahasa banyak. Tapi waktu Pentakosta, kalau kamu baca dalam Kisah Rasul pasal 2, karena Injil harus diberitakan Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Jadi tiba-tiba murid-murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus bisa berbicara bahasa asing tanpa perlu belajar. Seperti itu. Tapi itu sudah ditarik. Sudah apa? Kenapa ditarik? Kenapa seperti kita nggak bisa lagi tiba-tiba bisa bahasa Korea untuk mengabarkan Injil pada orang Korea? Karena Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia sebagai bukti untuk orang Yahudi. Karena gereja pertama, semua anggota gerejanya adalah orang Yahudi. Orang apa? Yahudi. Yang percaya Yesus siapa? Petrus. Orang apa dia? Yahudi. Paham ya? Saudara tiri Yesus juga Yahudi. Jadi untuk bukti kepada orang Yahudi bahwa Injil keselamatan akan disebar seluruh dunia. Caranya Tuhanlah langsung membalikkan kutuk menjadi berkat. Kutuk jadi apa?
Jadi tiba-tiba mereka bisa bicara bahasa asing sampai gereja sudah ada di ujung bumi. Mana ujung buminya? Bumi kan bundar ya. Mana ujungnya? Ujung Indonesia ada di mana? Menurut saya ujung Indonesia juga awalnya Indonesia itu ibu kota apa? Ibu kota ya. Nah, di ibu kota itu kan pada zaman itu kan Roma. Ya, jadi Injil sudah sampai ke Roma. Jadi setelah sampai di Roma, itu pelan-pelan ya bahasa asing itu sudah ditarik. Yang ditarik lagi apa? Membuat mujizat juga sudah ditarik, mengusir setan juga sudah ditarik. Ya, kalau kamu lihat kisah rasul-rasul, itu pengusiran setan ya terjadi pada saat Paulus mengabarkan Injil. Waktu itu ada seorang gadis kecil dirasuki setan, dia bisa meramal sehingga dia dipakai oleh orang-orang kaya untuk mencari uang. Begitu setannya diusir oleh Paulus dalam nama Yesus, dia tidak bisa lagi meramal sehingga bos-bosnya itu menjadi rugi. Nah, sekarang saya tanya kalian, kenapa sekarang setan nggak muncul-muncul kan? Kalau zaman dulu kan, di pelayanan Yesus, orang yang kerasukan setan, begitu ketemu Yesus, langsung setannya ngamuk. Kenapa begitu? Sekarang banyak juga orang ya seperti dirasuki setan, tapi setannya nggak muncul. Kenapa? Kira-kira. Kenapa mereka di Alkitab ini begitu ketemu Yesus, langsung loh, Yesus, ya, engkau adalah yang kudus dari Allah, putra Allah. Mengapa kamu datang untuk menghukum kami, Kak? Langsung mereka seperti itu. Selalu begitu. Dan murid Yesus diberi kuasa untuk mengusir. Kalau sekarang kan kemungkinan orang dirasuki setan, kita nggak tahu. Seperti apa? Orang yang tatung. Setannya datang, setannya pergi. Ya, di sini dulu ada tukang las ya, yang kita kenal namanya Apin. Dia itu katanya adalah tatung. Ya, yang saya dengar ya. Nah, kenapa sekarang setan itu tidak muncul-muncul? Karena setan itu dia mau merusak orang, tapi dia nggak mau dikenal sebagai otaknya. Itu setan. Ngerti? Jadi setan itu bisa merusak manusia. Dia nggak mau dia yang dituduh merusak manusia, sehingga dia bisa sembunyi. Sebagai apa? Sebagai pihak yang tidak ketahuan. Ya, jadi seperti lempar batu, sembunyi apa? Tangan itu setan. Nah, tetapi kenapa mereka kalau ketemu Yesus, mereka nggak bisa sembunyi? Nggak bisa sembunyi. Langsung dia bereaksi di tempat orang yang kena kerasukan, sehingga Yesus bisa ya, menegur mereka dan mengusir mereka dengan langsung. Kalau sekarang ya tidak lagi. Ya gimana kita mengusir setan? Pernah saya sharingkan yaitu mengabarkan Injil pada orang yang kerasukan. Kalau dia terima Yesus, otomatis ya seperti ayat yang tadi kita baca akan menjadi apa? Yesus jadi raja sehingga setan tidak lagi bisa merasuki dia. Nah, jadi ini gerakan karismatik ya kalau kita lihat di diktat kita itu menjadi gerakan yang besar. Karena dengan gerakan inilah ya, gereja-gereja Kristen akan disatukan dengan gereja Roma Katolik. Karena di gerakan karismatik ini ada ya pertama kali hanya di satu gereja, sidang jemaat Allah, Assembly of God. Setelah itu semua gereja itu dimasuki gerakan karismatik. Tidak ada orang ya yang punya keluarga agama Kristen itu tidak ada keluarganya yang tidak masuk ke gereja karismatik. Pasti ada. Semua. Ya, bisa dia dalam bentuk yang sangat dalam ataupun yang semi-semi. Ya, itu semua sudah masuk. Ya. Karismatik itu mereka bisa katanya berbahasa asing, tapi itu bukan bahasa. Kemudian mereka, ya sekarang puji-pujiannya itu ya dikarang oleh manusia. Bentuknya pendek-pendek dan diulang-ulang. Itu ciri khas dari lagu-lagu karismatik. Jadi kalau lagu yang kita nyanyikan di him, itu bedanya apa? Ya, Tuhan memakai penulis lagu, dia menulis lagu untuk melayani. Kalau sekarang beda ya, orang menulis lagu, dia akan buat di studio. Setelah studio, dia buat lagunya, dia edarkan, albumnya meledak, dia dapat duit dulu. Dapat apa? Dapat duit. Contohnya apa? Lagu apa tuh? Yang terkenal sekali. Ya, di Indonesia dan di Amerika. God is good. Tahu lagunya kan? Gimana bunyinya?
Hah? Nah, God is good all the time. Itu tahu nggak lagunya? Bikin orang yang nulis lagu namanya Don Moon dapat berapa juta dolar loh. Masuk mana? Kantong. Begitu populer, orang nyanyikan. Jadi, komersil apa? Komersil. Mengerti ya? Nah, kalau zamannya gereja-gereja yang tradisional dulu, penulisnya lagu nggak dapat uang. Nggak dapat apa? Sama sekali. Seperti Fanny Crosby. Dia buta. Tuhan buat dia buta, tapi dia punya kemampuan untuk belajar bahasa dari mendengar. Jadi mamanya melatih dia belajar bahasa, sehingga dia punya literasi bahasa sangat bagus. Dia bisa buat syair 6.000. Contohnya apa lagunya? Blessed Assurance. Jaminan mulia. Itu ditulis oleh orang buta. Dia hanya menulis syairnya, kemudian ada orang membuat notnya. Pasti 2 ya. Dia sama sekali bukan komersil. Bukan apa? Komersil. Kalau sekarang beda. Ya. Di gereja ada artisnya, dia bikin lagu. Ya. Biasanya kalau orang bikin lagu, nggak keluar inspirasinya, apa yang terjadi? Kemarin saya pernah share kan, ada seorang penulis lagu yang terkenal sekali di waktu saya masih muda, tahun 80-an. Lagunya tuh selalu hit. Ya, selalu hit. Tapi di saat dia sudah tua, dia nggak bisa menulis lagu. Akhirnya dia terjebak apa? Dia menggunakan narkoba supaya dia punya inspirasi untuk menulis lagu. Nah, tapi kalau di dalam sejarah gereja beda. Orang yang Tuhan pakai untuk menulis lagu, betul-betul dia tulis untuk dipersembahkan pada Tuhan. Contohnya, Martin Luther. Dia juga membuat satu lagu yang terkenal. Apa lagunya? Masih ingat? Berdasarkan Mazmur 46. Allah itu benteng yang kukuh. Dia buat lagu itu karena dia nyawanya terancam oleh gereja Roma Katolik. Tadi saya katakan ya, waktu sebelum reformasi Tuhan izinkan mesin cetak pertama ditemukan di kota Gutenberg, dan yang pertama dicetak adalah Alkitab, dan Martin Luther menggunakan mesin cetak itu untuk menulis bahwa ajaran gereja Roma Katolik itu tidak sesuai dengan firman. Kenapa? Karena gereja Roma Katolik itu sedang menjual tiket pengampunan dosa untuk mendapatkan uang untuk membangun gereja yang ada di kota Roma. Gereja Santo Petrus di kota Roma. Jadi mereka kekurangan uang, mereka pergi kemana-mana. Orang yang pergi ke Jerman namanya Tetzel. Dia menjual tiket, jadi siapa mau beli tiket ini untuk keluarga yang sudah mati, tapi tidak yakin keluarga yang sudah mati itu bisa masuk surga. Kenapa? Karena keluarga ini sudah jadi anggota gereja Roma Katolik, sudah dibaptis, ya, sudah sidi, tapi hidupnya tidak sesuai firman. Hari Minggu nggak pernah datang gereja. Hidupnya tidak sesuai dengan firman, jadi keluarganya bilang, kalau dia mati, pasti ada di mana? Di api penyucian, di tengah-tengah situ. Karena dia sudah anggota gereja, Tuhan tidak lempar dia ke neraka, tidak juga dia bisa masuk surga, karena waktu dia hidup, hidupnya nggak karu-karuan. Kenapa ada api penyucian? Seperti sekarang semua agama begitu kan? Orang mati, oh belum bisa masuk. Kita adakan apa? Doa dulu. Doa 40 hari, 100 hari, supaya dia bisa sampai. Karena di Alkitab yang ditulis oleh diterjemahkan oleh Jerome Hieronymus, ada kata purgatori. Purgatori. Itulah yang membuat gereja itu rusak. Karena ada ajaran yang tidak ada di Alkitab bahasa asli, itu dimasukkan dan membuat gereja itu rusak. Ya, purgatori itu artinya dipes. Ya, dia belum layak murni, tapi dibakar di api supaya dia murni. Cara mengeluarkan dia bagaimana? Ini mereka bikin lagi teori ekonominya. Jadi mereka bilang di gereja Roma Katolik ada santo, santa. Mereka masuk surga karena mereka terlalu baik. Ya, misalnya Elvia, ya terlalu baik. Jadi waktu dia masuk surga ada tabungannya, ada sisa apa? Kan begini kan? Nah, ini kebaikannya banyak sekali, kejahatannya sedikit. Waktu dia masuk surga gimana? Kelebihan apa? Kebaikan. Jadi kelebihan kebaikan ditaruh di mana? Di bank. Bank siapa yang kendalikan? Gereja Roma Katolik. Nah, jadi untuk ini, kalau ada orang mati, dia kurang suci, beli tiket. Beli apa? Tiket. Ya, mudah-mudahan satu saat sudah bisa masuk surga. Karena ada lelucon kan yang pernah saya sampaikan. Seorang anak, dia membeli tiket untuk bapaknya, tapi kapan selesainya? Dia tanya sama pastor, kapan nih pastor? Aku udah berapa tahun nih beli. Pastornya bilang, tenang, kali ini terakhir kamu beli.
Setelah kamu beli sekarang, dia masuk surga. Lepas dia. Terus dia tanya sama pastor, bagian badan mana yang masih ketinggalan? Ya kan, masih ingat kan? Pastor bilang, kakinya. Satu kaki nyangkut. Dia bilang. Terus anaknya tanya, kaki yang mana ya pastor? Kaki kanan, dia bilang. Terus orang tuh nggak mau beli. Pergi dia. Pasturnya bingung nih. Kenapa kamu nggak mau beli? Beli sekali lagi tiket. Orang tuh sudah bisa masuk surga bapakmu. Dia bilang, nggak apa-apa pastor. Kaki kanan bapak saya itu palsu. Berarti dia sudah di surga. Ya kamu lihat ya. Gereja Roma Katolik bagaimana mereka menggunakan ya sesuatu hal yang tidak ada untuk membuat ya ribuan orang, jutaan orang loh ikut dengan mereka. Ya, kalau kamu pergi ke Singapura, gereja yang paling sakti menurut orang Singapura ya, kalau dia mau apa saja berdoa di situ, Tuhan akan jawab mereka. Itu namanya gereja novena. Tak punya jodoh, ke situ doa, dapat jodoh. Nggak kaya, ke situ doa, dapat kaya. Nggak punya anak, ke situ doa, dapat anak. Gereja apa namanya? Novena. Kami dulu waktu tinggal di Singapura dekat dengan novena ya. Itulah orang Katolik. Ya, berdoa melalui siapa? Santo-santo, santa-santa. Mereka bilang doa yang paling manjur tuh disampaikan kepada Maria. Kepada siapa? Bukan kepada Yesus tuh. Padahal doa tuh kepada siapa? Bukan kepada Yesus. Doa kita kepada Bapa dalam nama Yesus dipimpin Roh Kudus. Tapi mereka bilang kalau doa pada Maria lebih mudah dijawab. Kenapa? Karena Maria ibunya Yesus. Kalau dia ngomong sama Yesus, Yesus berani bantah nggak? Nah, itu orang Katolik. Makanya ada doa Santa Maria yang diulang-ulang. Nah, sekarang ya kalau kita lihat karismatik itu sudah masuk ke semua gereja. Gereja Protestan, Metodis, HKBP, Kingmi, semuanya sudah ada yang namanya flavor karismatik. Dalam bentuk lagu, dalam bentuk kebaktian. Sekarang kalau kamu lihat kebaktian, ada penyanyi latarnya, ada bandnya, ada cahayanya seperti konser, semua begitu. Ya, ada drumnya, semua. Itu dari mana datangnya? Dari gereja karismatik. Nah, yang terakhir, siang ini akan saya share. Setelah Alkitab diselewengkan, berhala masuk gereja, di gereja Roma Katolik, yang membuat ada gerakan oikumene, menyatu dengan Injili baru. Yang terakhir ini Injili baru, ya karismatik itu ya sudah terjadi ya, 1 abad yang lalu. Dan sekarang karismatik itu membuat ya gereja-gereja yang tradisional menjadi tidak puas ya dengan pelayanan sekarang. Mereka tidak puas dengan pengabar Injil, tidak puas dengan gembala. Mereka mengatakan di gereja kalau mau maju harus ada rasul. Ada apa? Jadi mereka menggunakan gelar rasul. Ya. Gelar apa? Para rasul itu 12 saja. Yaitu Rasul Yesus Kristus. Kenapa 12 rasul? Mengapa? Kenapa? Kenapa 12 rasul? Saudara Yusuf. Karena 12 suku. Apa? Kenapa 12 suku? Karena pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada di Yerusalem 12 suku, semuanya sudah apa? Sudah sesat. Yesus membuat lagi kelompok pemimpin baru yang namanya rasul untuk menulis perjanjian baru dan mendirikan gereja perjanjian baru. Yang lama sudah di apa? PHK sama Yesus. Di apa? Di PHK. Yesus membuat kepemimpinan yang baru. Nah, kalau kita lihat ya, rasul yang agama mana mengaku rasul dan sangat populer. Ya kan? Padahal Yesus, rasul itu harus orang yang pernah ketemu Yesus. Rasul Yesus Kristus. Nggak bisa kita bilang, oh, rasul A, rasul B. Nggak bisa. Ya, rasul itu 12 orang, mereka pernah hidup bersama Yesus, kecuali Yudas, ya, setelah dia masuk neraka, diganti oleh siapa? Paulus. Paulus juga ketemu Yesus nggak? Waktu dia di tengah jalan, Yesus datang sama dia ketemu Yesus, bahwa Yesus juga bawa dia naik ke sorga dan seterusnya. Jadi jelasnya, rasul hanya 12 orang, tapi gereja sekarang, kalau kamu pergi ke Afrika, banyak orang punya kartu nama, dia melayani gereja apa? Oh, gereja Kalvari. Apa title-nya? Bukan pengabar Injil, bukan gembala, bukan diaken, bukan penatua. Rasul apa? Nah, Rasul Yusuf gitu kira-kira gitu ya. Mana bisa? Ya nabi juga. Nabi ini, mereka bilang sekarang mereka bisa mimpi. Tadi malam saya tidur, saya lagi tidur begini, Yesus datang ke tempat tidur saya, ngobrol sama saya.
Saya kemarin dibawa masuk neraka. Itu semua bohong, apa? Firman Tuhan sudah selesai di sini. Tinggal kamu baca, kamu pelajari. Itulah firman Tuhan. Jadi dari gerakan Alkitab diselewengkan, berhala masuk gereja, karismatik itu sekarang merajalela untuk menjadi mak comblang. Ya, supaya gereja Kristen itu bersatu, ya. Yang penting itu apa? Ada kasihnya, kebenarannya nggak mau, dan mereka bersatu. Akhirnya nanti gereja-gereja Kristen akan disatukan oleh gereja Roma Katolik, dan gereja Roma Katolik akan menyatukan semua agama untuk, kalau kamu baca Wahyu, untuk menjadi platform antikristus menguasai dunia. Ya, kalau pertentangan agama sekarang masih terjadi, nanti satu saat tidak ada lagi orang berani bertentangan karena agama, karena ada antikristus berhasil menyatukan semua agama yang ada di dunia ini. Yang bisa melakukannya hanya satu, gereja Roma Katolik. Mengapa begitu? Karena gereja Roma Katolik, kalau kamu masuk ke dalam gerejanya itu banyak patung, mereka sudah menyatukan ya yang bukan dari firman dengan firman Tuhan. Seperti yang tadi kita baca. Pertanyaan pertama kan, bisa nggak keadilan ya, di kaeosune, bahasa Indonesia disebut kebenaran, itu menyatu dengan yang tidak taat hukum? Jawabannya jelas tidak bisa. Ada 5 pertanyaan kan? Coba kita lihat tadi ya. Yang kedua, terang. Bisa nggak bersatu dengan gelap? Kan nggak mungkin. Ya, kalau terang itu hadir, gelap langsung hilang. Ya, kalau terangnya mati, ya gelapnya datang. Kemudian yang ketiga, Kristus bisa tidak bersatu dengan Belial? Tak bisa kan? Yang berikutnya, bisa nggak orang percaya dengan orang tidak percaya itu bersatu? Juga nggak bisa. Ini penting sekali ya untuk kalian yang sudah percaya Yesus, ya. Jangan sampai ya menikah dengan orang yang tidak percaya Yesus. Paham ya? Karena tidak bisa bersatu. Yang terakhir, kalau kita lihat ya, bisa tidak bait Allah bersatu dengan rumah berhala? Nah, orang Kristen ada satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Apa itu? Kalau agama-agama seluruh dunia, mereka mengatakan mereka punya rumah berhala, dan Allah mereka ada di situ. Betul nggak? Ya, Tuhan mereka ada di situ. Kalau orang Kristen, bukan. Allah kita di mana? Memang Yesus di surga. Dia ada dalam diri kita. Dalam apa? Coba tadi kita lihat ayatnya. Sangat khas ya. Nggak ada di agama lain. Nggak ada di iman lain, ajaran lain. Dalam pasal 6 ya. Coba di pasal 6. Kamu lihat ya. Di ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita ini adalah bait Allah. Kita ini rumah tempat tinggal Allah. Jelas ya. Jadi kalau orang Kristen, dia itu Roh Kudusnya tinggal dalam diri kita. Jangan kita bilang, oh, hanya Roh Kudus yang tinggal. Bapa di sorga, Yesus di sorga. Hanya Roh Kudus. Salah. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Yang ada dalam diri kita apa? Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Kita disebut bait Roh Kudus. Tidak ada ya. Ajaran lain mengatakan Allah mereka tuh menyatu dengan mereka. Makanya dalam Alkitab itu istilah yang paling bagus ya untuk orang Kristen, di dalam Kristus. Makanya sering saya menyapa kalian, saudara-saudari di dalam Kristus. Ya, dengan otomatis kita punya Allah, kita sebut Bapa. Ya, jadi hanya itu ya, kamu lihat ya, tidak ada ajaran lain yang mengatakan Allah mereka itu tinggal dalam diri mereka. Kenapa Allah bisa tinggal dalam diri kita? Karena Dia Maha Hadir. Ya, Pak? Ingat ya, Maha Hadir. Kenapa Roh Kudus? Roh Kudus itu mengingatkan kita akan firman-Nya. Paham ya? Kalau kamu bilang, oh, dipenuhi Roh Kudus, apa maksudnya? Artinya kamu selalu mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Ya, jelas ya, bukan seperti yang sekarang di gereja karismatik, mereka ngomong segala ini ngomong semua nggak ngerti. Ya, bukan ya, itu adalah suatu hal yang salah. Nah, yang terakhir itu gerakan ya di halaman 157 bernama Injili Baru. Ya, setelah gerakan karismatik 100 tahun yang lalu, ini kira-kira ya 70-an tahun yang lalu, 1948, itu ada seorang rektor sekolah Alkitab di Amerika yang bernama Harold Ockenga.
Ya, namanya tidak susah untuk diingat. Herod Okenga. Dia mendirikan gerakan yang disebut gerakan Injili Baru. Apa itu Injili Baru? Mereka mengatakan gereja-gereja itu sudah kolot, nggak mau bekerja sama dengan orang lain. Jadi dia mengatakan sekarang kita harus bekerja sama dengan semua gereja walaupun ajarannya beda-beda, dan khususnya dengan gereja Roma Katolik. Mereka menandatangani satu dokumen yang bernama Evangelical and Catholic Together, ECT. ECT ya. Nah, dari gerakan itulah ya, makanya sekarang tidak ada lagi disebut tembok pemisah antara gereja satu gereja yang lain, apalagi nanti dengan gereja Katolik. Padahal tadi dikatakannya gereja itu masing-masing bukan bertanggung jawab kepada sinode loh. Ngerti nggak? Kalau sekarang kan gereja, oh tanggung jawab kamu memang ke sinodenya. Dan sinode itu bisa ngatur ya, hamba Tuhannya sekarang pindah sana pindah sini. Apalagi GPIB kan, sinodenya begitu powerful loh. Saya kenal satu orang pendeta, waktu dia masih umur 5 tahun. Dia waktu datang ke Kalimantan, dia nggak berani karena masih lajang. Dia ditemani oleh seorang pembantu. Ya, karena bapaknya khawatir ya, dia datang melayani di Ambawang, dia ditemani pembantu. Nah, pembantunya akhirnya sudah pulang, ya sudah tua, nggak tahu masih hidup nggak. Dia menikah di Ambawang. Suaminya pegawai negeri, guru, dia gembala sidang di sana, dipindahkan ke Riau, Kepulauan. Tidak lama lagi pindah ke Jogja. Ya, itu seperti di pemerintahan. Ya, misalnya orang jadi pegawai di pajak, ya, bisa pindah. Singkawang bisa pindah Medan, atau di pengadilan negeri itu bisa pindah, seperti ayahnya Kena kan, dulu di Pontianak, sekarang dia pindah ke Mempawah. Ada juga teman saya, dia kepala tinggi kejaksaan, dia jaksa, dia bekerja di Ambon, di mana? Istrinya di Medan, kamu bayangkan. Nah, jadi pindah-pindah. Kalau gereja itu sebenarnya setiap gereja itu langsung di bawah siapa atau enggak? Firman Tuhan. Tanggung jawabnya itu gereja langsung kepada Tuhan Yesus loh. Karena dia kepala gereja. Kamu baca dalam Wahyu pasal 2 dan 3, semua gereja itu diawasi langsung oleh Yesus. Nggak ada perantaranya. Ya, kita nggak mengatakan, oh ini gereja cabang, induknya di sana. Nggak, bukan. Ya, gereja bisa membantu gereja yang lain dalam bentuk ya pelayanan dan finansial. Itu saja batasnya. Tapi dalam segi gereja, setiap gereja adalah betul-betul otonomi. Nah, tapi gerakan Injil Baru ini membuat ya semua gereja itu sekarang disebut apa? Ada aras gereja. Ya, ada PGI, ada macam-macam. Mereka itu bersatu ya, pada saat tertentu mereka akan bertemu, padahal doktrin mereka itu berbeda-beda. Mereka mengatakan tidak apa-apa, yang penting ada kasih. Ada apa? Kasih. Tapi kasih itu kalau kamu pisahkan dengan kebenaran itu bukan kasih loh. Kasih itu intinya apa? Dia tidak suka akan ketidakadilan, tetapi dia suka akan kebenaran. Itu kasih. Ya. Kita bukan hanya kasih-kasih, tapi kalau kasih tidak benar, tidak bisa juga. Ya. Seperti Yesus ya. Kalau kita lihat dalam waktu dia melayani, ya, dia walaupun mengasihi musuh-musuhnya, tapi dia tidak bisa bersatu dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat dan orang-orang Saduki, karena pengajaran mereka itu menyimpang dari firman Tuhan. Kalau sekarang beda ya, asal disebut sama-sama Kristen, sama-sama salib, ya sama saja, tidak sama ya. Dulu saya juga berpikiran seperti itu sebelum saya belajar teologi masa kini. Jadi kalau saya setiap minggu saya harus ke gereja. Itu pedoman saya setelah saya percaya Yesus. Pernah satu kali saya berada di satu tempat tidak ada gereja Kristen. Jadi saya kemana? Ke gereja Katolik. Jadi waktu saya ke gereja Katolik, perjamuan kudus, saya bilang ya sama gereja, saya boleh ikut. Kalau saya kan tidak dibaptis di gereja Katolik. Jadi waktu saya ikut perjamuan kudus, kawan saya di belakang saya, orang Katolik juga. Jadi pasturnya itu kan waktu dia kasih itu yang namanya hosti kan, langsung saya ambil begini, saya makan. Kawan saya bilang, jangan, kamu julurkan lidah. Dia taruh ke lidah kamu. Ya kan? Itulah ya. Bukan setiap salib itu sama ajarannya. Ya, seperti gereja kita. Nggak ada
kaum wanita bisa jadi pendeta. Kaum wanita bagus melayani anak-anak, melayani yang lebih muda. Jadi wanita tuh nggak bisa nanti di mimbar dia ngajar laki-laki. Ya, sehingga di gereja itu yang jadi kepala itu wanita. Ini gereja sekarang banyak begitu. Ya, tidak bisa begitu ya. Jadi kita lihat ya gerakan Injili baru dimulainya kapan? 1948 oleh Harold Ockenga, dan ciri khas mereka adalah kompromi. Itu pertama. Yang kedua, mereka ingin yang namanya infiltrasi. Padahal kita mengatakan kalau kamu mau berhasil, kamu harus biblical separation seperti tadi. Pisahkan dirimu, keluar dari mereka. Apa yang mereka sentuh, kamu jangan sentuh. Seperti apa? Oleh pendeta Jeffrey Ku dikatakan, biblical separation, pemisahan Alkitabiah itu seperti sel darah putih. Kita harus punya sel darah putih, sehingga kalau ada kuman masuk, kita langsung ya darah putihnya bisa melawan kuman. Jadi bukan infiltrasi untuk melindungi kemurnian gereja, kita harus memisahkan diri. Contohnya misalnya ada kebaktian Natal bersama. Ya kita pasti nggak bisa ikut, karena di dalamnya ada ya, gereja-gereja yang tidak sesuai firman. Jadi ini intinya ya, yang keempat ya. Dan sekarang mereka gerakan ini Injili baru itu mayoritas di mana-mana itu ada. Ya di Indonesia tuh di setiap kota ya pasti mereka itu bersatu dalam wadah, dan sekarang yang paling kental mereka bersatu untuk mendapatkan jabatan politik dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, paham ya? Dua hal ya. Misalnya mereka ya punya calon anggota dewan. Nah, ini dari hamba-hamba Tuhan ini akan support dia. Ya, dan mereka bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bersatu begitu kan mereka gampang ya ketemu pemerintah. Ini gereja kami bersatu loh. Jumlah gereja kami ada sekian banyak. Dan mereka ke pemerintah. Berapa banyak budget pemerintah mau bansos. Jadi mereka bisa bagi-bagi. Oke, jadi itu yang menjadi ya, ciri khas ya, gereja dan orang Kristen di zaman terakhir. Semakin dekat dengan datangnya Yesus, gereja-gereja semakin menyeleweng. Orang-orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh jumlahnya makin sedikit. Makin apa? Bukan makin banyak loh. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus itu makin hari makin sedikit. Makin susah sekarang percaya Yesus. Ya, sekarang apa lagi ya? Nggak perlu dengarkan khotbah yang bagus. Ya, di internet banyak tuh pengkhotbahnya. Padahal apa yang mereka khotbahkan betul atau enggak ada yang bisa cek. Yang penting apa? Suka didengar ya, ajaran mereka. Jadi sekarang di zaman sebelum Yesus datang, kalau kamu baca kitab sebelum Wahyu itu kitab Yudas. Kenapa Yudas? Yudas itu mengajarkan tentang orang Kristen makin dekat dengan Yesus datang akan meninggalkan iman mereka. Jadi ya, jangan pikir ya teologi masa kini itu bagus, justru teologi masa kini itu yang menyimpang dari firman. Ya, singkatannya A, B, C, D. A, Alkitab diselewengkan. B, berhala masuk gereja. C, karismatik. D, ya, Injili baru itu saya namakan apa? Deformasi. Kalau dulu reformasi, kembali ke Alkitab. Kalau deformasi, meninggalkan Alkitab asal bisa bersatu, bisa nyusup dan mempengaruhi orang. Kita nyusup ke tempat orang lain nggak bisa pengaruhi orang loh. Jangan coba-coba misalnya saya mau nyusup ke gereja Roma Katolik, kemudian di situ saya mau reformasi mereka, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya, caranya untuk membuat orang tetap setia pada Tuhan harus keluar dari gereja yang tidak benar. Keluar loh. Ajaran tadi loh. Kamu coba baca ya. Pesan terakhir ya. Keluar. Seperti saya dulu kan ya. Gereja saya itu bukan Alkitab Presbyterian. Tapi dengan keluar, kita menjadi berkenan pada Tuhan. Kalau tetap di situ bagaimana? Coba lihat perintahnya apa. Sebab itu ayat 17. Satu apa? Keluarlah kamu dari antara mereka. Kedua, pisahkan dirimu dari mereka. Kemudian jangan jamah apa yang mereka jamah. Maka aku akan menerima kamu. Itu jelas ya perintahnya. Harus apa?
berani keluar. Ya, saya berdoa di antara ya saudara-saudari yang mengajar, ya pada suatu saat bisa keluar dari gerejanya dan menjadi anggota gereja di sini. Paham ya? Jangan kamu melayani di gereja kamu, nanti Tuhan Yesus bilang, aku nggak kenal dengan metode kamu. Paham? Dan Yesus bilang apa? Coba baca Matius 7. Ya. Aku tidak kenal kamu. Engkau katanya mengusir setan demi namaku kan? Bukan demi nama Allah lain loh. Ayat 22. Ya kan? Ini orang Kristen, gereja Kristen yang ditolak oleh Yesus karena menggunakan nama Yesus untuk membuat lagu, untuk cari duit. Setelah itu dia bilang inilah pujian. God is good. Itu lagu komersial. Tidak ada bedanya dengan lagu dunia. Apa tuh lagu dunia yang sekarang top? Anak-anak kecil di sana nari dan nyanyi. Tadi saya lupa lagunya. Ya kan? Tidak ada bedanya. Hit. Lagu apa? Hit ya. Nah. Ayat 22 coba baca. 1, 2, 3. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi nama Yesus dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus juga? Nah, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, kamu sekalian berbuat jahat demi nama Yesus. Bisa nggak orang berbuat jahat demi nama Yesus? Itulah gereja tadi yang saya bilang kan. Ini serius sekali ya. Tapi untuk bisa keluar itu suatu keberanian yang luar biasa ya. Ya kita akan kehilangan teman, kita dibilang fanatik, kita dibilang nggak mau bergaul. Karena kata terakhir apa? Remnant. Apa? Sisa-sisa orang yang setia. Itu tidak banyak. Tidak apa? Tidak banyak. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu dengan harga yang lunas, yaitu darah Tuhan Yesus. Engkau telah memakai darah putra-Mu sendiri untuk membeli kami, sehingga kami dipanggil menjadi anak-anak-Mu yang hidup pada akhir zaman. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan pada saat ini. Kiranya Engkau menolong setiap kami bisa mau keluar dari ketidakbenaran dan menjadi pengikut-pengikut Yesus yang sesuai dengan firman-Mu. Supaya jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan, Ia tidak kenal kepada kami. Tolonglah kami ya Bapa, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita mau berdoa.